Yang pertama, saya mau buat baluran kelapanya. Ini saya udah siapkan 1 lembar daun pandan, setengah butir kelapa parut. Saya ambil bagian putihnya aja. Ini saya pakai kelapa parut setengah tua. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Ini kelapanya dari freezer, jadi masih agak beku gitu. Kemudian ini dikukus. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan dan ini air kukusannya udah mendidih. Kemudian masukkan wadah yang berisi kelapa parut. Ini dikukus sekitar 10 menit. Tujuan dikukus agar kelapanya ini nggak gampang basi. Karena tadi saya gunakan kelapa parut beku, setelah 5 menit dikukus ini saya aduk dulu supaya garamnya tercampur dan meresap merata. Lalu ini lanjut saya kukus kembali. Setelah 10 menit ini boleh diaduk lagi. Kemudian angkat dan keluarkan kelapa dari kukusan. Lalu ini disisihkan dulu. Siapkan 200 ml air hangat. Lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir. Lalu aduk hingga gula larut. Kemudian masukkan sejumput garam, aduk lagi hingga tercampur rata. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung ketan atau setara dengan 25 sendok makan munjung. Kemudian masukkan air yang telah dilarutkan bersama gula dan garam. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata. Ini saya masukkan airnya sedikit dulu. Karena saya lagi males blender pandan, ini saya kasih 1 sendok teh pasta pandan. Lalu tuang sisa air. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata sampai adonannya bisa dibentuk. Ini udah mulai tercampur rata, kemudian saya lanjut uleni menggunakan tangan. Ini diuleni hingga adonannya kalis dan bisa dibentuk. Setelah adonannya kalis, ini boleh dites pulung. Jika adonannya udah halus, lembut, dan nggak pecah, udah bisa dibentuk seperti ini. Ini siap untuk digunakan. Selanjutnya, siapkan air, biarkan hingga mendidih. Supaya airnya wangi, ini saya masukkan 2 lembar daun pandan. Kemudian, ambil sedikit adonan, lalu isi dengan gula merah secukupnya atau sesuai selera. Lalu pulung lagi adonan membentuk bulatan sampai adonannya mulus. Setelah adonannya mulus seperti ini, dan ketika airnya telah mendidih, masukkan adonan ke dalam air. Lalu ini direbus hingga adonannya mateng. Kalau udah mateng dia nanti akan mengapung. Jadi seperti ini, saya pulung adonan sambil dimasak ya, atau direbus. Lakukan hingga selesai. Untuk apinya saya gunakan api sedang. Jadi kenapa saya pulung adonan sambil direbus seperti ini? Karena kalau dipulung dulu nanti adonannya ini akan melebar atau melebar. Karena ini tepung ketan lembut banget ya. Jadi ini saya pulung sambil direbus supaya lebih mudah dan adonannya tetap bulat cantik. Untuk yang udah mengapung seperti ini boleh diangkat karena ini udah mateng. Kemudian tiriskan hingga airnya turun. Jadi sambil dibulatin, sambil yang kalau udah mateng gini boleh diangkat ya. Setelah ditiriskan, masukkan kue klepon ke dalam kelapa parut yang telah disisihkan sebelumnya. Lalu ini diguling-gulingkan sampai klepon terbaluri dengan kelapa parut. Hasilnya seperti ini udah jadi, lakukan hingga selesai.
Ini dia, kue klaponnya udah jadi, hasilnya cantik banget. Jadi satu resep ini menghasilkan 21 kue klepon seukuran ini. Kalau mau hasilnya lebih banyak, tinggal dibuletinya lebih kecil aja. Sekarang saya mau cobain, ini saya ambil satu. Karena ini menggunakan full tepung ketan, jadi hasilnya lembut banget. Bisa dilihat ini lembut banget. Dan gula merahnya ini lumer ya. Bismillah. Ini enak banget. Rasanya lembut, manis, gurih. Jadi perpaduan antara kelapa parut dan klaponnya ini enak banget. Gula merahnya lumer, ini enak banget ya. Rasanya manis, gurih, dan lembut. Ini enak banget, cocok buat buka puasa, buat cemilan di rumah, atau buat snack box juga bisa. Ini enak banget, rasanya mantep, recommended, silahkan dicoba ya. Nah,
bahan-bahannya di sini aku ada 150 gram kelapa parut. Ini kulitnya dikupas biar putih bersih. Lalu ada garam 1/4 sendok teh. Nanti ini akan aku campurkan lalu dikukus. Nah, lalu di sini aku ada 200 gram tepung terigu. Ada 2 butir telur, 150 gram gula pasir, 2 saset santan instan ditambah air, nanti hasilnya menjadi 200 ml. Lalu ada pasta pandan dan setengah sendok teh SP. Nah, pertama-tama aku akan campurkan garam dan kelapa, lalu kita aduk-aduk. Nah, ini kelapanya nanti akan aku kukus, fungsinya agar kelapanya nggak cepet basi. Kita kukus kurang lebih selama 15 menit. Lanjut ke persiapan selanjutnya, aku masukkan santan instan 2 bungkus. Tambahkan air ini sampai 200 ml. Nah, ini kita aduk-aduk lalu akan aku rebus sebentar aja, hanya sampai mendidih lalu kita matikan. Nah, kalau misalnya udah mendidih kayak gini, kita matikan dan kita tunggu sampai si santannya dingin. Nah, ini aku udah siapin cetakan putu ayu. Ini udah aku olesi dengan minyak seperti ini. Semua udah aku olesi. Olesi minyak tipis-tipis aja. Lalu aku masukkan kelapa parut yang tadi udah kita kukus. Ini agak ditekan-tekan biar agak padat. Lakukan semua sampai selesai ya. Nah, ini semua udah aku kasih kelapa parut. Sekarang kita bikin untuk adonannya. Ini aku masukkan 2 butir telur, masukkan gula pasir, masukkan setengah sendok teh SP. Kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau udah putih, kental, berjejak kayak gini, kita kecilkan kecepatannya jadi kecepatan paling rendah, lalu masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Nah, sekarang matikan mixernya. Lalu aku akan campurkan pasta pandan ke dalam santan. Sekarang kita masukkan santannya ke dalam adonan. Ini bisa kita aduk dengan teknik aduk balik, pelan-pelan aja. Tapi kalau kalian pengen cepat, kalian boleh mixer, tapi mixernya dengan kecepatan rendah aja ya. Nah, di sini aku akan mixer aja biar cepet. Mixer dengan kecepatan rendah sambil kita masukkan santannya sedikit demi sedikit. Kalau semuanya udah tercampur, kita matikan mixernya. Sekarang aku akan pindahkan adonannya ke dalam gelas ukur biar nanti nuangnya lebih gampang. Lalu kita tuang ke dalam cetakan.
Nah, sekarang akan aku kukus. Ini kukusannya udah aku panaskan dulu sebelumnya. Kita kukus dengan api sedang aja. Kita kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang. Nah, ini udah matang. Kita angkat. Kita keluarkan dari cetakan. Ini aku keluarinya masih dalam keadaan panas-panas dan gampang banget dikeluarin. Nah, ini dia putu ayunya udah jadi. Pertama-tama di sini aku akan membuat untuk kuah gula merahnya, dan aku akan merebus 300 gram gula merah dengan 250 ml air. Seperempat sendok teh vanili bubuk, 2 lembar daun pandan, dan juga seperempat sendok teh garam. Kita masak gula merah ini hingga mencair dan juga kuah gula merahnya mendidih ya. Setelah mendidih, kita angkat, kemudian kita saring dan kita dinginkan. Selanjutnya untuk bubur sumsumnya, di sini aku memasukkan 1 liter santan encer, lalu 100 gram tepung beras, jadi perbandingannya 1:10 ya. 1 sendok teh garam, dan juga 2 lembar daun pandan. Kemudian kita aduk terlebih dahulu hingga tepung beras ini larut ya. Selanjutnya kita nyalakan kompor dengan menggunakan api sedang cenderung kecil agar saat proses pemasakan bubur sumsum ini tidak cepat gosong. Selama memasak harus selalu kita aduk ya teman-teman, agar proses pengentalannya merata dan juga tidak gosong di bagian bawahnya. Setelah bubur sumsum mengental seperti ini dan juga meletup-letup, bisa langsung kita angkat. Sajikan bubur sumsum di dalam mangkuk beserta dengan kuah gula merah yang sudah kita buat tadi ya. Ini dia, bubur sumsum kita sudah siap untuk dinikmati. Bubur sumsum ini tuh teksturnya lembut, rasanya manis dan juga gurih. Pokoknya enak banget deh.